Hari ini aku sudah buat janji dengan Devano. Aku butuh dia dalam menyelesaikan masalah yang tengah aku hadapi sekarang dengan bukti yang aku punya. Cafe Magnolia menjadi tempat kami membuat janji. Masih pagi, pengunjung di sini pun masih sedikit. Di depanku sudah ada coklat panas dengan aroma yang khas, juga kopi susu untuk Devano. Hai Num, sudah lama. Aku mendongak melihat pada pria yang baru saja datang. Devano menyimpan kunci mobilnya di meja lalu duduk berhadap-hadapan denganku. Tidak, baru beberapa menit saja. Aku sudah pesankan kopi untukmu. Silakan diminum, mumpung masih hangat, ujarku, menggeser sedikit gelas ke depan Devano. Wah, baik sekali klien yang satu ini. Terima kasih banyak, Bu Ranum, kelakarnya membuatku ikut tertawa. Beberapa saat kami saling diam, menikmati minuman kami masing-masing. Aku memperbaiki letak duduk agar semakin nyaman dalam berbicara. Van, kamu tahu kenapa aku meminta bertemu, tanyaku. Setelah beberapa saat saling diam, karena rindu, aku tersenyum dengan menggelengkan kepala. Oh, bukan. Rupanya aku terlalu percaya diri ya, ujar Devano lagi, seraya kembali menyeruput kopinya. Aku ingin bertanya sesuatu padamu, sebagai orang yang lebih tahu. Ini tentang kasus. Kedua alis tebal Devano bertaut dengan kening yang mengkerut. Kasus? Apa Sandi menuntut hak asuh anak laki? Oh, bukan itu. Dan ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan perceraianku, tapi masih berkaitan dengan mantanku. Rumit kalau urusan perasaan. Coba cerita. Aku ingin mendengarnya. Aku pun menceritakan soal dugaan kekerasan yang dilakukan Mawar pada Cahaya. Aku pun mencurigai jika komanya Cahaya bukan karena jatuh, tapi ada unsur lain yang membuat gadis itu harus jatuh. Devano pendengar yang baik. Dia sama sekali tak menyela, tidak bertanya, hingga aku menyelesaikan ucapanku. Ini bukan tentang perasaan pribadiku pada mantan suami atau dendam pada istrinya yang telah merebut Mas Sandi dariku. Tapi ini tentang kemanusiaan, di mana ada nyawa yang tengah berjuang setelah ada tangan kasar yang membuatnya hampir meregang nyawa. Apa penjara akan berlaku bagi ibu kandung yang melakukan kekerasan pada anaknya? Tanyaku pada Devano. Tentu, pelaku kekerasan fisik akan tetap kena hukuman pidana sesuai dengan pasal yang berlaku, termasuk ibu kandung terhadap anaknya. Apa aku bisa melaporkannya? Tanyaku lagi. Tentu, ada bukti. Aku memundurkan tubuh hingga bersandar pada kursi kayu jati. Perlahan tanganku merokok ponsel dari dalam tas, lalu memutar rekaman suara Mawar tadi. Devano memperhatikan, lalu menggeleng kepala setelah rekaman itu berhenti. Itu kurang, Num. Di situ dia tidak menyebutkan nama si korban, tidak menyebutkan tindakan dia. Apa ada bukti lain? Aku menekuk wajah, menggelengkan kepala. Cari dulu bukti lain. Selain bukti, harus juga ada saksi yang berada di tempat itu. Menurutmu, siapa yang akan menjadi saksi? Mas Sandi. Hanya dia dan Mawar yang ada di tempat kejadian. Sandi. Pria loyo kayak gitu mau jadikan saksi? Emang dia bersedia mempenjarakan istrinya? Pasti enggak lah, yakin aku. Aku pun berpikir demikian. Mas Sandi pasti tidak akan mau Mawar masuk penjara. Lalu siapa lagi kalau Mas Sandi? Tidak mungkin, Sony. Dia tidak ada di tempat kejadian waktu Cahaya jatuh. Tetangga, apalagi? Tidak mungkin ada orang lain yang masuk ke dalam rumah Mas Sandi dan melihat kejadian Cahaya jatuh waktu itu. Satu-satunya bukti yang kuat ialah CCTV. Tapi ibu masih enggan memberikan ponselku. Rumit. Malah semakin susah untukku membuka tabir kejahatan Mawar.
Aku tuh aneh aja sama kamu, Num. Sudah berpisah dengan Sandi, sudah tidak memiliki hubungan lagi, tapi masih memperdulikan anaknya. Biasanya ibu tiri hanya peduli ketika dia masih berada dalam satu hubungan dengan ayah si anak. Tapi kamu langka loh, ibu tiri sepertimu. Apa jangan-jangan kamu dendam pada Mawar yang menjadi duri dalam rumah tanggamu? Enggak lah, sang aku cepat. Bukan itu alasannya. Aku juga tidak bisa menjelaskan tentang perasaan sayang yang teramat besar pada anak itu. Dia sudah seperti Sanum, dia anakku. Meski kenyataannya memang lahir dari rahim orang lain. Tapi tidak sedikit pun rasa sayangku berkurang pada Cahaya. Meski ibunya sudah membuatku menjadi janda. Aku pun tidak tahu kenapa. Dan aku tidak sendiri, Van. Ada Sony. Dia pun memiliki kecurigaan yang sama pada Mawar. Devano manggut-manggut. Namun tetap saja dia tidak bisa membantuku karena bukti yang kurang. Mau tidak mau, aku harus mengumpulkan bukti lagi agar bisa membuat Mawar merasakan dinginnya penjara. Pertemuanku dengan Devano berakhir. Pria itu sudah pergi. Namun, aku masih tetap ingin di sini. Bukan untuk memikirkan masalah Mawar lagi, tetapi untuk menunggu Sony. Hebat bukan? Aku membuat janji dengan dua pria dalam satu waktu. Terdengar seperti wanita murahan. Tapi bukan untuk merayu mereka tujuanku, melainkan menyusun rencana yang sudah ada dalam anganku. Ini kopi bekas siapa, Mbak? Tanya Sony langsung saat dia baru saja datang. Devano, tadi aku minta dia datang, tapi sekarang dia sudah pergi bertemu kliennya. Syukurlah. Gimana tentang Cahaya? Ibu sudah luluh hatinya? Belum, Son. Tapi bukan tentang itu aku memanggilmu ke sini. Aku punya rencana buka toko kelontong. Tempatnya sudah ada, tapi belum dibersihkan. Kenapa aku memintamu ke sini? Karena aku butuh bantuanmu. Bantu berkemas, mengecat ulang dinding yang catnya sudah pudar, juga membeli beberapa barang untuk dijual nanti. Tenang saja, tenagamu tidak akan sia-sia. Aku bayar, ujarku menjelaskan maksud tujuan menyuruh Sony datang ke sini. Pria dengan jaket kulitnya itu manggut-manggut lalu mengambil coklatku dan meminumnya hingga tinggal sedikit. Aku menatapnya tajam, tapi malah dibalas senyum olehnya. Oke, aku mau. Kita berangkat sekarang, tanyanya kemudian. Boleh, bentar. Aku bayar dulu. Biur. Aku menjerit saat satu ember air bekas pel mengguyur tubuhku. Woi, apa-apaan lu? Main guyur-guyur kepala orang, ujar Sony langsung berdiri menatap tajam wanita yang berdiri di samping meja kami. Baju serta tubuhku basah kuyup dari atas hingga bawah. Bukan satu gelas air, melainkan satu ember yang sengaja ditumpahkan wanita itu padaku. Wanita asing yang baru aku lihat sekarang. Kamu ini siapa? Punya dendam apa? Hingga membuatku seperti ini, ujarku seraya berdiri dengan tatapan ke arahnya. Wanita cantik bertubuh ramping itu bersidekap dada, melihatku tanpa iba. Bibirnya mencebik, mengejek merendahkanku. Woi, kalau ditanya tuh jawab, ujar Sony kembali berteriak. Kalian mau tahu siapa saya? Kamu mau tahu kenapa aku melakukan itu padamu? Wahai wanita ganjen. Aku sedikit tersentak dengan panggilannya padaku. Ganjen? Aku ganjen? Pada siapa? Apa maksudmu? Tanyaku lagi. Masih tidak mengerti. Harus kamu tahu, aku ini istri dari pria yang tadi duduk bersamamu. Oh, jadi ini rupa wanita yang selalu mengajak suamiku berjumpa. Wajah-wajah lugu, tapi penuh dengan tipu daya. Laki-laki yang bersamaku, kamu istrinya Devano, ujarku bertanya. Iya, aku istrinya Devano. Berhenti selalu menghubunginya, memintanya datang menemuimu.
karena dia sudah berkeluarga. Aku menggelengkan kepala perlahan. Sungguh, ini di luar dugaan. Kekagetanku bertambah setelah wanita itu menyebutkan hubungannya dengan Devano. Ini aku yang salah, apa memang Devano yang merahasiakan hubungan pernikahannya? Tidak pernah sekalipun dia membahas tentang istri, kekasih atau semacamnya. Safira pun tidak pernah mengatakan jika Devano telah memiliki istri. Dan sekarang aku kedatangan wanita yang mengaku istri pengacara itu, seraya menuduhku yang bukan-bukan. Demi Tuhan, aku sangat terkejut. Mbak, Anda salah paham. Saya tidak ada hubungan apapun dengan Devano yang katanya suami Mbak itu. Dan saya dengan dia hanya klien dan pengacara. Tidak lebih dari itu. Terserah, kamu mau membela diri dengan mengatakan apapun juga. Yang jelas, berhenti menghubungi suamiku dalam hal apapun. Harus kamu tahu, setiap kamu menghubunginya, setiap kamu meminta untuk bertemu, Vano selalu membatalkan pergi denganku dan memilih pergi menemuimu. Sudahi hubunganmu dengannya, atau aku akan melakukan hal yang lebih dari ini. Camkan itu. Sarap, ujar Sony berteriak ketika wanita itu melenggang pergi. Aku bergeming dengan tubuh yang sangat menjijikkan. Bayangkan saja, air bekas pel yang kotor kini pindah ke tubuhku. Otakku tidak bisa berpikir jernih sekarang ini. Yang ada hanya malu karena jadi tontonan banyak orang. Aku menyuruh Sony untuk membereskan barang-barangku, membawa tasku dan keluar dari kafe. Setelah membayar minuman serta memberikan uang ganti rugi kepada pemilik kafe. Ini memang bukan salahku, tapi karena aku yang berada di sana dengan kekacauan yang ada, mau tidak mau harus bertanggung jawab daripada jadi bulan-bulanan semua orang yang ada di sini. Sungguh hari yang sial. Aku kira si pengacara itu jomblo, Mbak, tutur Sony setelah kami keluar dari kafe. Aku juga tidak tahu kalau dia punya istri. Lagian itu perempuan main guyur-guyur aja. Emang tidak bisa bertanya dulu, bicara baik-baik dulu gitu. Aku menggerutu seraya menghampiri mobil. Sudahlah, biarkan saja. Sekarang Mbak mendingan pulang, ganti baju, terus kita ke ruko yang Mbak maksud. Aku tungguin. Gak jadi, moodku sudah hancur, tidak ada semangat buat kerja. Mendingan kamu pulang atau kuliah deh. Aku lebih baik di rumah saja untuk hari ini, pungkasku. Langsung masuk ke mobil dan pergi meninggalkan Sony. Jangankan untuk beres-beres ruko, untuk bertemu dengan orang saja, aku sudah tidak mau. Malas campur malu. Sepertinya aku harus menceritakan soal ini pada Safira. Dia sepupu dari Devano. Mana mungkin tidak tahu jika sepupunya itu sudah punya istri. Kecuali memang perempuan itu yang mengaku-ngaku karena disuruh orang lain. Apa dia disuruh mawar untuk mempermalukanku? Kurang kerjaan sekali jika benar seperti itu. Sampai di rumah, aku langsung membersihkan diri dan mencuci semua pakaian yang kukenakan tadi. Bau pengharum lantai sudah hilang dari tubuhku, berganti dengan sabun dan sampo yang aku pakai. Selesai berpakaian lengkap, aku duduk merenung di sofa seraya memegang ponsel. Haruskah aku menceritakan kejadian tadi pada Devano? Ah, tidak. Masalah akan semakin rumit jika terus berhubungan dengan pria itu. Untuk mengisi kekosongan sebelum menjemput Sanum, aku memutuskan untuk mencari ponselku yang kemarin ibu ambil. Mumpung ibu masih di toko dan aku punya banyak waktu untuk menggeledah ruangan pribadi ibu itu. Tidak sopan memang, tapi tidak ada cara lain selain ini. Jika menunggu ibu luluh pasti lama dan akan banyak waktu yang terbuang. Maafkan Ranum, Bu. Aku bicara seraya melihat foto ibu dan bapak yang menempel di dinding kamarnya. Tempat pertama yang ku geledah adalah laci nakas, tapi tidak ada apa-apa di dalam sana.
Pencarian pun berpindah pada lemari pakaian ibu, namun tidak ada juga. Hingga akhirnya kini tanganku membuka lemari pakaian bapak yang berdampingan dengan lemari ibu. Aku melebarkan mata, memfokuskan penglihatan agar tidak ada tempat yang terlewat. Tapi masih tidak aku temukan benda pipi itu. Hingga akhirnya mataku berhenti pada satu barang di lemari bagian bawah. Brankas, ada benda itu yang pastinya terkunci. Aku yakin pasti ibu menyimpannya di dalam sini, ujarku, seraya berjongkok, menggoyangkan kotak besi itu, memukulnya pelan, dan aku terduduk lemas, tidak bisa berbuat apa-apa selain pasrah. Gagal menemukan ponselku, aku pun pergi ke sekolah Sanum setelah sebelumnya membuat jus mangga kesukaan anak itu. Ada bolu kukus juga yang aku bawa untuk dibagi kepada Safira. Sesampainya di depan sekolah Sanum, rupanya anakku dan gurunya sudah menunggu. Mereka naik ke mobil, lalu kami pergi ke taman yang tak jauh dari sana. "Bunda bawa apa?" tanya Sanum saat kami sudah duduk di taman. "Bawa jus, juga bolu kukus mekar untuk Sanum dan Bu Safira." "Silahkan dimakan," ujarku membuka kotak bekal, memperlihatkan kreasi masakanku sendiri. Safira dan Sanum menikmatinya seraya bercengkrama. Momen seperti ini pun tidak hanya terjadi sekarang, melainkan sudah sejak Sanum masuk sekolah. Biasanya kami makan berempat bersama Cahaya. Namun sekarang tidak lagi. Anak itu sudah jarang, bahkan tidak pernah pergi-pergi seperti ini setelah aku dan ayahnya berpisah. "Fir, tadi aku disamperin istrinya Devano loh." "Hah, istri?" ujar Safira kaget. Aku mengangguk, sedangkan Safira bengong dengan kue yang sisa setengah di tangannya. "Iya, istri Devano. Bahasa kasarnya, aku dilabrak. Dia marah-marah ngancam aku jika tetap berhubungan dengan sepupumu itu." Kaget aku, kirain dia belum nikah. Ternyata sudah punya pasangan, ujarku lagi memperjelas. "Bentar deh, Num. Sepertinya kamu salah. Vano belum menikah kok. Kalaupun iya, aku dan keluarga pasti tahu. Tidak mungkin orang tuanya merahasiakan pernikahan putranya itu." Aku mengedikkan bahu. Jika Safira mengatakan Devano belum menikah, itu artinya wanita tadi hanya mengaku-ngaku saja untuk memperlakukanku. Bentar. Ini bukan wanitanya," ujar Safira, memperlihatkan foto wanita yang sama persis dengan wajah perempuan yang melabrakku tadi. Dia orangnya, ucapku yakin." Wah, parah. Dia ini emang pernah dikenalkan Devano pada keluarganya sebagai pacarnya, tapi tidak mendapatkan restu dari ibunya Devano. "Kok berani banget ngaku-ngaku?" ujar Safira lagi. "Kenapa tidak direstui? Pembahasan kami semakin menarik, apalagi sumber pembahasan adalah Devano dan wanita yang tadi telah melabrakku." "Mana aku tahu, Num. Mungkin Kak Srek aja sama wanita itu." "Apa jangan-jangan mereka sudah nikah, tapi diam-diam, ya Fir?" ujarku lagi, mengatakan kemungkinan. Karena tidak mungkin wanita tadi akan seberani itu jika hanya sebagai kekasih. Kemungkinannya hanya ada dua. Dia memang istrinya atau dia disuruh seseorang, dalam artian dibayar untuk mempermalukanku. Entahlah, hanya dia dan Tuhan yang tahu. Akan aku tanyakan pada ibunya Devano. Kalau mereka nikah diam-diam, tentu saja akan menjadi masalah baru buat mereka. Gak habis pikir aja sih kalau beneran Devano menikahi pacarnya tanpa restu orang tua. Secara dia kan pinter, pengacara juga. Kok ya malah menikahi orang yang dicintai dengan tanpa dokumen negara, ujar Safira panjang lebar. Aku tak lagi bicara. Semua jawaban hanya ada pada mereka. Bukan urusanku juga jika mereka menikah secara siri atau bukan. Aku hanya ingin tahu saja tentang wanita di kafe tadi.
Takutnya dia hanya boneka mawar yang disuruh mempermalukanku. Bersambung.